Oke, halo semuanya, aku Devta. Jadi di sini aku akan menjelaskan dan menerapkan tentang replikasi satu arah atau biasa disebut dengan replikasi master to slave. Jadi dengan replikasi ini kita bisa mengakses database yang sama di antara dua device. Di sini aku udah siapin dua device. Yang pertama itu device Windows 11 di sini. Windows 10. Terus device yang kedua itu aku pakai VirtualBox yang isinya itu Windows 7. Oke, jadi langkah yang pertama itu kita kita cek dulu IP dari kedua device-nya. Kita enter. Nah, di sini IP-nya, terus di VirtualBox-nya kita config IP-nya di sini. Oke, ini ya. Jadi kita catat dulu di sini. Jadi di sini aku akan menggunakan Windows 11-nya sebagai master, di mana IP-nya itu tadi 192.168.6064. Terus di VirtualBox Windows 7 ini aku pakai sebagai slave 168.6065. Oke, kita save. Oke. Terus langkah selanjutnya kita coba dulu koneksi di antara kedua device-nya. Kita bisa dengan ngeping. Di sini masternya, di sini device masternya akan aku coba ping ke device slave. Kita ping IP-nya. Oke, berhasil ya. Terus kalau kita coba dari slave-nya, kita ping ke master 68.60. Tadi masternya tuh 64. Kita enter. Oke, berarti keduanya sama-sama berhasil. Jadi untuk masalah koneksi di antara dua device nggak ada masalah. Baru kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Jadi langkah berikutnya yaitu kita buka XAMPP. Baru kita start dulu server MySQL-nya. Nah, di sini baru kita akan melakukan konfigurasi ke dalam file my.ini. Di sini kita akan menambahkan sesuatu di bawah ini ya, mysqld. Kita enter aja. Nah, yang pertama tuh kita ubah log bin SQL bin. Oke, di sini untuk mengaktifkan log binnya. Terus yang kedua itu kita set server ID. Server ID-nya tuh kita set 1 aja dulu. Terus enter, baru kita yang ketiga inodb flash underscore log at x commit sama dengan 1. Di sini fungsinya untuk melakukan refresh terhadap database. Terus yang terakhir kali ditambahkan itu yaitu synchronize bin log sama dengan 1. Jadi di sini sesuai dengan namanya, yaitu untuk mensinkronisasi database-nya. Setelah itu kita save my.ini-nya. Baru kita exit. Nah, karena di masternya udah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama di slave. Kita start dulu, baru kita config my.ini. Nah, tapi di sini yang perlu kita ubah itu cuman server ID. Jadi untuk melakukan replikasi di antara dua device yang kita gunakan, server ID-nya itu harus berbeda. Tapi karena di sini server ID-nya udah 2, karena di sebelah 1, di sini 2, jadi udah berbeda, jadi tidak perlu ada yang diubah. Kita save juga, kita tinggal langsung exit. Oke. Kita kembali ke master. Nah, dari master kita akan start kita akan masuk ke dalam server MySQL-nya. Oke, kita masuk ke directory XAMPP-nya. SQL bin menu root, baru kita masuk ke dalam server MySQL-nya. Nah, di dalam server ini langkah pertama yang harus kita lakukan tuh yaitu kita akan membuat user dulu tuh. Kita akan membuat user, create user, terus kita kasih namanya semisal Devta Danarsa. Terus kita add, kita kasih persen. Nah, di sini kita persen identified by. Nah, identified by ini kita kasih password di sini. Semisal passwordnya itu rahasia. Terus kita titik koma, kita enter. Nah, baru kita grant all. Kita grant akses ke usernya. Itu username user yang barusan kita buat. Persen.
terus identified by passwordnya yang tadi ya, rahasia. Kalau kita enter, oke. Lalu kita flash dulu privilege-nya, privilege. Yang terakhir kita flash table with read log. Nah, setelah itu baru kita show dulu master status yang barusan kita buat. Oke, jadi di sini master statusnya udah ada tabel di sini, tabel file, terus nama MySQL bin, terus ada position di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita unlock tablesnya, unlock tables. Oke, baru kita flash logs juga. Nah, baru kita pindah sekarang ke device slave. Di device slave ini, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke dalam ini ya juga, ke dalam server MySQL-nya. Oke. Terus di sini kita masuk ke directory exam sama kayak tadi, exam MySQL bin. Oke, kita enter, baru kita MySQL menu root. Oke, kita udah berhasil masuk ke server MySQL-nya. Jadi langkah pertama yang harus kita cek dulu yaitu kita show variable, kita show ini. Kita lihat dulu server ID di slave-nya, karena untuk melakukan replikasi kita harus server ID di antara dua device itu harus berbeda. Kita enter. Oke, jadi salah sintaks sedikit. Kita kurang S di variablesnya. Titik koma. Oke, server ID-nya udah 2 ya, jadi udah berbeda karena di master tadi itu server ID itu 1. Jadi kita langsung lanjut aja ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu kita stop slave. Ini sebagai jaga-jaga, siapa tahu udah ada slave yang bekerja di dalam sini. Kita next ke reset slave. Oke. Langkah selanjutnya itu kita change master to master underscore host sama dengan kita akan masukkan ini IP dari hostnya. IP dari hostnya itu ini ya, 192.168.60.64. Terus kita koma, baru kita master user itu sama dengan ininya ya, username-nya. Jadi kita buat username Eftara Narsa. Terus master passwordnya tadi itu passwordnya rahasia. Terus kita kasih master portnya itu 3306. Terus master log file. Nah, master log file itu kita dapatkan di sini. Itu MySQL bin 06 dengan MySQL strip bin titik MySQL strip bin titik 000 006 gitu. Terus kita cek dulu, kita make sure MySQL bin. Oke, berhasil. Kita koma. Yang terakhir tuh kita set master log post. Jadi position kita sama dengan, kita lihat lagi di sana tuh posisinya tuh 342. Oke. 342. Baru kita titik koma. Oke, ada error di sintaksnya itu. Oh iya, di sini di master log filenya aku lupa isi petik. Jadi mau nggak mau harus kita tulis dari awal. Master host sama dengan 192.
168.60.64 koma. Kita ada master user sama dengan Devta dan Narsa. Terus ada master passwordnya itu rahasia. Terus master portnya itu 3306. Baru di sini letak kesalahannya tadi tuh kita lupa ini ya. Lupa untuk ngasih petik di sini. Harus isi petik bin 000 baru kita koma. Yang terakhir itu master log post itu 342. Baru kita enter. Oke, akhirnya berhasil. Nah, di sini kita akan melakukan start slave. Nah, di sini baru kita akan melakukan show slave status. Kita akan cek. Oke, jadi di sini kita cek dulu statusnya. Oke, berarti waiting for master to send event. Jadi artinya tuh di sini udah nunggu master untuk nge-send event, jadi udah berhasil terhubung. Nah, berarti langkah selanjutnya kita kembali ke sebelum itu kita coba cek dulu deh database di masternya. Misal kita show database. Oke, ada cuma 1, 2, 3, 4. Kalau kita cek di sini show database. Oke, 4 ya sama ya. Oke, kok ini? Oke, sama. Misalnya kita membuat suatu database di sini, create database, misal apa ya namanya, toko. Kita enter. Oke, berhasil ya kita create database toko. Kalau bisa kita lihat di slave-nya, show databases, sorry, ada salah tulis. Oke, berarti database toko udah berhasil ada di sini. Misalnya kita ini deh, kita use toko, kita coba tambahkan tabel dulu di database tokonya. Misalnya create table dong, create table, namanya misalnya tabel customer. Terus isinya tuh misalnya tuh nama customer, tipe datanya varchar 200 deh biar banyak. Baru kita primary key. Not auto increment. Kita kasih auto increment di sini, baru kita kasih primary key. Terus misalnya kolom kedua apa ya, bebas sih sebenarnya alamat. Ini cuman pakai ngetes saja. Anjir. Udah ada salah tulis, jadi kita ulang aja. Sepertinya udah ngantuk di sini, guys. Kita ulang create table tb customer. Kita buat nama customer. Terus tipe data varchar 200. Auto underscore increment primary key. Udah deh, satu aja deh. Udah capek nih, guys. Kita titik koma, enter. Oke, ternyata di sini ini ya. Baru inget kenapa aku pakai varchar tapi pakai auto increment. Emang sorry guys, ada sedikit ketololan di sini. Kita ID customer deh. ID customer integer. Terus auto increment primary key. Oke. Terus kita kasih koma, terus baru kita nama customer, kita kasih tipe datanya itu varchar 200 deh biar banyak. Oke, baru kita titik koma, enter, berhasil ya. Kita cek dulu tabelnya, show tables. TB customer udah ada di sini. Kalau kita cek di slave-nya, kok toko anjing, toko apaan? Toko. Terus kita show tables di database tokonya. Oke, udah ada TB customer ya. Misal kita di sini deh, kita tambahkan sesuatu di tabel customer. Misalnya insert itu TB customer. Kita masukin ke nama customer. Itu misalnya values-nya tuh Wayan. Kita coba insert dulu, oke.
kita cek data dari tabel customernya. Oke, udah ada. Kalau kita select di sini, source-nya udah ada. Nah, tapi kalau kita nginsertnya itu dari slave, misalnya insert itu tb customer, nama customer, misalnya values-nya itu made, titik koma, oke. Kalau dari slave kita insert, terus kita cek dari masternya, kita cek tabel customernya. Oke, ini udah nggak ada ya, karena misalnya kita lihat dari slave-nya. Nah, di sini di slave-nya ada Wayan, ada Made, tapi di masternya itu cuma ada Wayan. Itu karena kita insertnya itu dari slave. Jadi di sini identifikasi master dengan slave-nya udah berhasil. Jadi cuman hanya master yang bisa menambahkan data ke dalam database ini. Jadi segitu aja videonya. Semoga membantu. Kalau nggak membantu, ya udah sih nggak apa-apa. Oke, dadah.